Semoga hari ini menjadi hari yang penuh keberkahan untuk kalian semua. Doakan juga semoga kita semua selalu diberikan kelapangan rezeki, hati yang tenang, dan kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian ngerasa baru aja gajian, tiba-tiba duit udah habis aja? Atau mungkin sering kepikiran, kok uang cepet banget hilang, ya? Padahal, rasanya nggak belanja yang aneh-aneh. Nah, kalau pernah ngalamin hal ini, tenang, kalian gak sendirian. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tanpa sadar bikin uang kita terus mengalir keluar tanpa kendali. Jadi, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi, teh, atau cemilan biar santai. Yuk, kita bahas satu persatu, biar keuangan kita nggak cuma numpang lewat tapi benar-benar bisa dikelola dengan bijak. Kenapa uang selalu habis? Kok bisa? Pernah nggak sih, ngerasa uang itu kayak angin? Datang sebentar, terus hilang entah kemana. Baru aja gajian, tiba-tiba saldo rekening udah menipis. Rasanya nggak beli apa-apa yang gede, tapi kok habis aja. Dan yang lebih ngeselin, ini kejadian terus-menerus setiap bulan. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang punya masalah sama, uang selalu habis sebelum waktunya. Rasanya kayak ada bocor halus di dompet, yang walaupun nggak kelihatan, tapi dampaknya nyata banget. Akhirnya, hidup jadi penuh kecemasan, tiap akhir bulan pusing sendiri, dan mulai bertanya-tanya, sebenarnya, kemana aja sih duit ini pergi? Padahal, kalau dipikir-pikir, gaji atau pemasukan yang kita dapat itu sebenarnya cukup-cukup aja. Bisa dibilang, bahkan ada yang lebih dari cukup. Tapi kenapa masih aja terasa kurang? Kenapa tetap habis? Jawabannya sederhana, bukan seberapa besar pemasukan kita, tapi bagaimana kita mengelolanya. Kita sering banget beranggapan kalau masalah keuangan itu cuma soal angka. Kalau uangnya banyak, ya aman. Kalau sedikit, ya susah. Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Banyak orang yang punya penghasilan besar tapi tetap merasa kekurangan. Sebaliknya, ada juga yang gajinya pas-pasan, tapi hidupnya tenang, nyaman, dan cukup. Jadi, masalahnya bukan cuma di jumlah uang yang masuk, tapi lebih ke arah bagaimana kita memperlakukan uang itu. Dan sayangnya, banyak dari kita yang punya kebiasaan yang tanpa sadar bikin uang terus-menerus menghilang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kebiasaan-kebiasaan yang bikin boros, coba refleksi dulu sebentar. Pernah nggak kamu ngalamin hal-hal ini? 1. Tiap gajian langsung seneng, ngerasa kaya sebentar, tapi seminggu kemudian udah mulai pusing. 2. Setiap bulan selalu bilang, duh, bulan ini pengeluarannya banyak banget, tapi nggak tahu persis apa aja yang bikin banyak. 3. Pernah mikir kalau masalah keuangan bakal selesai kalau gaji naik, tapi pas gaji beneran naik, kok tetap aja sama? Kalau jawaban kamu, iya, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menganggap uang itu cuma alat untuk dipakai, bukan sesuatu yang harus dikelola. Kita sering berpikir, nanti ada lagi, atau, yang penting bisa nikmatin dulu. Gak salah sih menikmati hidup, tapi kalau tanpa kendali, ya akhirnya kita sendiri yang pusing. Sama kayak air di ember. Kalau terus-terusan dipakai tanpa dipikirin gimana caranya supaya nggak habis, ya pasti kering juga. Nggak peduli seberapa besar embernya, kalau nggak dikelola dengan baik, tetap aja bakal kosong. Dan yang bikin lebih bahaya, kebiasaan ini sering banget terjadi tanpa kita sadari. Kita mungkin ngerasa, nggak boros-boros amat, tapi kalau dikumpulin dari pengeluaran kecil-kecil yang nggak terasa, ternyata jumlahnya bisa lumayan besar. Contohnya gini. Ngopi di kafe tiap hari kelihatannya cuma 30.000 sekali beli, tapi kalau dikalikan sebulan, bisa ratusan ribu. Langganan streaming yang nggak pernah ditonton awalnya niatnya, siapa tahu butuh, tapi kenyataannya nggak pernah kepake. Jajan makanan atau barang-barang yang nggak benar-benar dibutuhkan, lagi diskon nih, kayaknya bagus nih, padahal nggak benar-benar perlu. Nah, dari hal-hal kecil kayak gini, lama-lama kebentuk pola yang bikin uang kita cepat habis. Kita nggak sadar kalau kebiasaan sehari-hari ini sebenarnya yang bikin dompet kita selalu kering sebelum waktunya. Dan ironisnya, ketika uang udah habis, kita malah nyalahin keadaan. Yah, emang sih bulan ini pengeluarannya gede banget, padahal nggak beli apa-apa. Padahal, yang terjadi bukan karena keadaan, tapi karena cara kita memperlakukan uang itu sendiri.
Penting banget untuk sadar bahwa uang itu nggak pernah hilang begitu saja. Dia selalu pergi ke tempat-tempat yang kita pilih, entah itu buat sesuatu yang penting atau cuma buat kesenangan sesaat. Jadi, sekarang pertanyaannya, mau terus-terusan kayak gini, atau mulai mengubah cara kita mengelola uang? Jangan sampai kita terjebak di siklus yang sama, gajian happy belanja tanpa kontrol uang habis stres nunggu gajian berikutnya ulang dari awal. Kalau terus-terusan kayak gini, sampai kapanpun keuangan kita nggak akan pernah terasa cukup. Makanya, langkah pertama yang paling penting adalah sadar dulu. Sadar kalau ada yang salah. Sadar kalau ada kebiasaan yang harus diperbaiki. Sadar kalau keuangan yang sehat itu bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita udah bisa sampai di tahap ini, mulai menyadari dan menerima bahwa ada kebiasaan yang perlu diperbaiki, maka perubahan itu tinggal soal waktu. Karena dengan kesadaran, kita bisa mulai belajar lebih bijak dalam mengelola keuangan, mulai menghindari kebiasaan boros, dan yang paling penting, mulai mempersiapkan masa depan dengan lebih baik. Jadi, kalau uang kamu selalu habis dan kamu merasa nggak tahu kemana perginya, mungkin sekarang saatnya berhenti sejenak, lihat kembali kebiasaan finansialmu, dan mulai buat perubahan kecil. Karena percaya atau enggak, perubahan kecil itu lama-lama bakal membawa dampak besar. 5 kebiasaan yang harus dihindari agar uang tidak selalu habis. Kalau kita bicara soal uang, sebenarnya ada 2 kemungkinan kenapa uang kita cepat habis. Yang pertama, memang karena penghasilan kita terlalu kecil untuk menutupi kebutuhan hidup. Kalau ini kasusnya, solusinya jelas, cari cara buat nambah penghasilan. Tapi yang kedua, yang lebih sering terjadi, adalah karena kebiasaan kita sendiri yang tanpa sadar bikin uang terus mengalir keluar tanpa kendali. Sering banget kita ngerasa, aku nggak boros kok. Tapi kenyataannya, uang tetap aja habis dengan cepat. Nah, disinilah pentingnya mengenali kebiasaan-kebiasaan yang bikin dompet kita selalu kering sebelum waktunya. Kalau kita bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, keuangan kita bisa jauh lebih sehat. Jadi, langsung aja, ini dia 5 kebiasaan yang harus dihindari kalau nggak mau uang terus-terusan habis begitu saja. 1. Belanja karena lapar mata. Siapa yang sering ngalamin ini, awalnya cuma niat buka aplikasi e-commerce buat lihat-lihat, tapi tiba-tiba udah check out barang yang bahkan nggak direncanain? Atau mungkin jalan-jalan ke mall, sekadar pengen cuci mata, pulangnya malah bawa belanjaan? Inilah yang disebut lapar mata. Kita nggak benar-benar butuh barangnya, tapi karena kelihatan menarik atau lagi diskon, akhirnya beli juga. Masalahnya, kebiasaan ini kelihatannya sepele, tapi kalau ditotal dalam sebulan, jumlahnya bisa besar banget. Misalnya, beli barang, iseng, seharga 50.000 aja dalam seminggu 2 kali, itu berarti 400.000 dalam sebulan. Padahal, kalau uang itu dikumpulin, bisa buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Solusi. Sebelum beli sesuatu, tanya ke diri sendiri, aku butuh atau cuma pengen? Kalau cuma pengen, coba tahan dulu beberapa hari. Kalau setelah beberapa hari masih kepikiran, mungkin memang butuh. Tapi kalau udah lupa, berarti itu cuma keinginan sesaat. 2. Nggak punya rencana keuangan. Banyak orang ngerasa gaji mereka selalu kurang, padahal masalah utamanya bukan di jumlah gajinya, tapi karena nggak ada perencanaan yang jelas. Coba deh ingat-ingat, pas baru gajian, rasanya tenang banget. Tapi beberapa minggu kemudian, mulai bingung, loh, kok udah segini aja sisa uangnya? Nah, ini tanda-tanda kalau kita nggak punya rencana keuangan yang jelas. Bayangin kalau kita naik mobil tapi nggak tahu tujuannya kemana. Bisa aja kita jalan terus, tapi ujung-ujungnya malah nyasar dan kehabisan bensin di tengah jalan. Sama halnya dengan uang. Kalau kita nggak punya perencanaan yang jelas, uang bakal habis tanpa kita sadar kemana perginya. Solusi. Mulai buat anggaran bulanan. Tentuin berapa persen dari gaji yang buat kebutuhan pokok, buat tabungan, buat investasi, dan buat hiburan. Dengan begitu, kita nggak bakal gampang kehabisan uang di tengah bulan. 3. Gaya hidup lebih besar dari penghasilan. Ini nih yang bahaya, tapi sering banget kejadian. Banyak orang yang merasa harus hidup sesuai standar tertentu, padahal sebenarnya belum mampu. Misalnya, ngerasa harus selalu nongkrong di tempat fancy, harus punya HP terbaru setiap tahun, atau harus pakai barang branded biar kelihatan sukses. Masalahnya, kalau penghasilan kita belum cukup buat menopang gaya hidup ini, yang ada malah bikin keuangan jadi berantakan.
Ujung-ujungnya, uang cepat habis, dan kalau nggak hati-hati, bisa sampai berhutang hanya demi menjaga image. Solusi: jangan terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai kemampuan. Fokus ke apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan apa yang sekadar ingin ditunjukkan ke orang lain. 4. Kebanyakan hutang konsumtif. Hutang itu ada dua jenis, hutang produktif dan hutang konsumtif. Hutang produktif adalah hutang yang dipakai buat hal-hal yang bisa menghasilkan, misalnya buat modal usaha atau investasi yang bakal bertumbuh nilainya. Sebaliknya, hutang konsumtif adalah hutang yang dipakai buat hal-hal yang nggak memberikan nilai tambah dalam jangka panjang, misalnya cicilan gadget terbaru, beli baju branded dengan kartu kredit, atau hutang buat liburan. Nah, banyak orang yang terjebak dalam hutang konsumtif. Awalnya kelihatan ringan, misalnya cicilan kecil per bulan, tapi kalau ditotal, akhirnya malah bikin pengeluaran makin besar dan susah buat nabung atau investasi. Solusi: sebelum ambil hutang, tanya ke diri sendiri, apakah ini bakal membantu aku di masa depan, atau cuma buat kesenangan sesaat? Kalau jawabannya cuma buat kepuasan sementara, lebih baik ditunda atau cari alternatif lain yang lebih bijak. 5. Nggak punya mindset kelola uang. Ini yang paling mendasar. Kalau mindset kita terhadap uang nggak benar, berapapun penghasilan kita, tetap aja bakal terasa kurang. Banyak orang yang punya pola pikir, yang penting nikmatin dulu, urusan nanti belakangan. Akibatnya, uang terus-menerus habis tanpa ada cadangan buat masa depan. Masalahnya, kalau kita terus-terusan berpikir seperti ini, kita bakal terjebak dalam siklus gajian habis tanpa pernah punya kesempatan buat berkembang. Solusi: mulai ubah mindset soal uang. Lihat uang bukan cuma sebagai alat buat dipakai, tapi sebagai sesuatu yang harus dikelola dengan baik. Mulai biasakan buat menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan dan investasi, biar keuangan kita lebih stabil di masa depan. Ubah kebiasaan, ubah keuanganmu. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Atau jangan-jangan semuanya? Kalau iya, tenang aja. Kita semua pernah ada di fase itu. Tapi yang penting adalah kesadaran untuk berubah. Ingat, masalah utama bukan di jumlah uang yang kita punya, tapi di cara kita mengelolanya. Banyak orang yang punya gaji besar tapi tetap aja merasa kurang, dan ada juga yang gajinya biasa-biasa aja tapi bisa hidup nyaman karena bijak dalam mengatur keuangan. Jadi, kalau kamu mau keuanganmu lebih stabil, mulai dari sekarang coba hindari kebiasaan-kebiasaan yang bikin boros. Gak harus langsung sempurna, tapi mulai sedikit demi sedikit. Yang penting, ada niat dan usaha buat berubah. Kalau bisa mulai mengelola keuangan dengan lebih baik, bukan cuma hidup kita yang jadi lebih tenang, tapi juga masa depan kita bakal jauh lebih terjamin. Sekarang tinggal satu pertanyaan, kamu siap buat mulai berubah? Solusi agar uang tidak selalu habis, mulai dari sekarang. Kita sudah bahas 5 kebiasaan yang bikin uang cepat habis. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya keuangan kita lebih sehat dan gak terus-terusan hidup dalam siklus gajian habis? Jawabannya sederhana, ubah kebiasaan dan mulai kelola uang dengan lebih bijak. Banyak orang berpikir bahwa solusi keuangan adalah punya penghasilan lebih besar. Memang, punya penghasilan yang lebih tinggi bisa membantu, tapi kalau kebiasaan kita tetap boros dan gak terkontrol, berapapun gajinya tetap aja bakal habis. Jadi, di bagian ini, kita bakal bahas solusi konkret yang bisa kamu lakukan dari sekarang untuk memastikan uangmu gak lagi cepat habis dan keuanganmu lebih stabil. 1. Pahami kemana uang pergi dengan catatan keuangan. Salah satu alasan utama kenapa uang cepat habis adalah karena kita nggak sadar kemana aja uang itu pergi. Rasanya baru aja gajian, tapi tiba-tiba saldo rekening udah menipis tanpa kita benar-benar tahu kenapa. Solusinya? Catat pengeluaran. Nggak harus ribet, bisa pakai aplikasi keuangan di HP atau cukup catat di buku kecil. Yang penting, setiap uang keluar, kita tahu kemana perginya. Begitu kita mulai mencatat, kita bakal kaget sendiri melihat berapa banyak uang yang sebenarnya kita keluarkan buat hal-hal yang nggak penting. Dari situ, kita bisa mulai melihat pola dan mencari cara untuk menguranginya. Bayangkan kalau tiap bulan kamu sadar bahwa tanpa terasa, kamu menghabiskan ratusan ribu cuma buat jajan atau langganan yang nggak kepake. Begitu kamu tahu ini, kamu bisa mulai mengontrolnya. 2. Buat anggaran dan patuhi aturannya.
Setelah tahu kemana aja uang kita pergi, langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Pikirkan anggaran ini sebagai peta jalan buat keuangan kita. Kalau kita nggak punya peta, kita bakal nyasar dan kehabisan bensin di tengah jalan. Anggaran ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, tapi secara umum, pembagian yang bagus adalah seperti ini. 50% untuk kebutuhan pokok, makan, sewa rumah, transportasi, listrik, dan lainnya. 20% untuk tabungan dan investasi, dana darurat, tabungan jangka panjang, dan investasi. 20% untuk hiburan dan gaya hidup, nongkrong, belanja, langganan aplikasi, dan lain-lain. 10% untuk donasi atau pengembangan diri, sedekah, kursus, beli buku, DLL. Aturan ini fleksibel, tapi intinya adalah pastikan ada porsi yang jelas untuk tabungan dan investasi. Jangan sampai semua uang habis tanpa ada yang disisihkan buat masa depan. 3. Mulai dana darurat, jangan nunggu sampai kepepet. Banyak orang baru sadar pentingnya dana darurat setelah mengalami keadaan darurat. Misalnya, tiba-tiba ada keperluan mendadak, seperti HP rusak, harus ke dokter, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Kalau nggak punya dana darurat, kita bakal panik dan akhirnya ngutang. Makanya, penting banget punya dana darurat yang cukup buat bertahan minimal 3-6 bulan tanpa pemasukan. Mulai aja dari kecil, misalnya nyisihin 5-10 RI gaji tiap bulan. Lama-lama, tanpa terasa dana darurat ini bakal terkumpul dan bikin kita lebih tenang. 4. Kurangi pengeluaran yang nggak perlu. Setelah mencatat pengeluaran dan bikin anggaran, pasti kita mulai sadar ada banyak pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi. Beberapa pengeluaran yang sering nggak disadari tapi bisa bikin boros adalah langganan aplikasi atau layanan yang nggak kepake, jajan makanan atau minuman mahal setiap hari, belanja impulsif karena tergoda diskon, transportasi yang bisa dihemat dengan alternatif lebih murah. Kita nggak harus hidup super hemat sampai nggak bisa menikmati hidup, tapi kalau ada pengeluaran yang sebenarnya bisa dikurangi tanpa mengurangi kualitas hidup, kenapa nggak? 5. Prioritaskan investasi untuk masa depan. Banyak orang berpikir investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal, kalau kita mau punya keuangan yang lebih stabil di masa depan, investasi itu wajib. Investasi bisa dalam berbagai bentuk, seperti emas, cocok buat yang ingin investasi aman dan mudah. Reksadana atau saham, bisa dimulai dari modal kecil dan belajar sedikit demi sedikit. Properti, kalau punya modal lebih, bisa mulai dari tanah atau rumah kecil. Bisnis, kalau punya keahlian atau ide usaha, kenapa nggak mulai? Yang penting, jangan taruh semua uang di satu tempat. Pelajari dulu sebelum investasi, supaya nggak salah langkah. 6. Jangan mudah tergoda gaya hidup konsumtif. Kadang kita merasa perlu mengikuti standar tertentu biar kelihatan sukses. Misalnya, harus pakai barang branded, nongkrong di tempat mahal, atau beli barang terbaru biar nggak ketinggalan zaman. Masalahnya, kalau kita terus-terusan mengikuti tren, uang kita bakal terus habis tanpa ada yang tersisa buat masa depan. Jadi, mulai belajar buat bedain mana kebutuhan dan mana keinginan. Bukan berarti nggak boleh menikmati hidup, tapi jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan hanya demi gengsi. 7. Selalu belajar dan evaluasi keuangan secara berkala. Mengelola keuangan itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Perlu proses, belajar, dan evaluasi terus-menerus. Setiap bulan, luangkan waktu buat melihat kembali keuangan kita. Apakah ada yang perlu diperbaiki? Apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi? Apakah kita sudah menabung dan investasi sesuai rencana? Kalau ada yang kurang pas, jangan ragu buat menyesuaikan strategi keuangan kita. Uang bisa bertahan lama kalau dikelola dengan baik. Dari semua yang kita bahas tadi, satu hal yang paling penting adalah, keuangan yang sehat bukan soal berapa besar penghasilan kita, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Kalau kita punya kebiasaan buruk dalam mengelola uang, berapapun gaji yang kita dapat, tetap aja bakal terasa kurang. Sebaliknya, kalau kita bisa mengelola uang dengan baik, bahkan dengan penghasilan yang biasa-biasa aja, kita tetap bisa hidup nyaman dan tanpa stres finansial. Jadi, mulai sekarang, coba ubah kebiasaan keuangan kita sedikit demi sedikit. Mulai catat pengeluaran. Buat anggaran dan patuhi rencana keuangan. Sisihkan uang buat dana darurat dan investasi. Kurangi pengeluaran yang nggak perlu.
Jangan tergoda gaya hidup konsumtif. Selalu belajar dan evaluasi keuangan secara berkala. Kalau kita bisa melakukan ini secara konsisten, keuangan kita bakal jauh lebih stabil, hidup lebih tenang, dan masa depan lebih terjamin. Sekarang tinggal satu pertanyaan, kamu mau tetap terjebak dalam siklus gajian habis, atau mulai berubah dari sekarang?